Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua sehat selalu ya. Ya. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Ibu Ranggamaya dari SDN 1 Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Hari ini Ibu akan mengajar di channel YouTube Santap Ilmu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar ya. Semua sudah siap? Sepertinya anak-anak belum siap ya. Yuk, kalau gitu Ibu akan memberikan ice breaking ya. Yang pertama itu ada ice breaking. Semuanya perhatikan ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Wah, yang kedua yaitu tepuk fokus anak-anak. Perhatikan ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bagaimana anak-anak hebat? Sudah fokus, sudah siap ya? Yuk kita belajar tentang soal cerita penjumlahan. Oh iya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang penjumlahan soal cerita. Oh iya, mari kita mengingat pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran di pertemuan sebelumnya? Kira-kira kemarin itu kita belajar tentang apa ya? Oh iya, kita belajar tentang berbagai cara mengenai penjumlahan. Nah, sekarang bersama dengan Ibu, kita belajar tentang soal cerita penjumlahan. Sudah siap anak-anak? Yuk kita mulai. Nah, yang pertama itu, apakah itu soal cerita anak-anak? Ada yang sudah tahu apa itu soal cerita? Soal cerita adalah soal-soal yang hitungan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada di lingkungan sekitar. Seperti itu. Lanjut. Nah, dalam soal cerita itu kita harus menyelesaikannya. Nah, caranya bagaimana ya anak-anak supaya kita bisa menjawab soal cerita itu? Yang pertama, kita bisa membaca seluruh isi soal itu. Hukumnya wajib ya, kita harus membaca soal itu. Bagaimana kita bisa menjawab tanpa membaca soal itu? Yang kedua, melingkari angkanya. Dalam soal cerita, pasti ada angka. Baik itu angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Angka tersebut harus kita lingkari supaya kita bisa mengingat. Yang berikutnya itu yaitu kotakan kata kuncinya. Nah, kata kuncinya di sini kita itu temukan dulu. Kalau sudah kita temukan, lalu kita beri tanda dengan mengkotakkan kata kuncinya. Misalnya kata kuncinya di sini jumlah dan bertambah dan juga diberi lagi. Nah, dari ketiga ini contoh dari kata kunci. Nah, kita sering temukan ini di dalam soal cerita. Berikutnya yaitu memberi tanda menggarisbawahi pada pertanyaannya. Nah, di sini pertanyaannya itu biasanya bisa ditemukan berapa jumlah, berapa seluruh, berapa banyak, ya seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui apa pertanyaannya, kita bisa menjawabnya dengan menuliskan kalimat matematikanya anak-anak.
kalimat matematikanya bagaimana? Misalkan dalam soal cerita itu diketahui angkanya. Misal penjumlahan dari 3 tambah 5 sama dengan 8. Seperti itu. Kalau sudah, kita lihat dan mengecek kembali jawaban kita. Lalu setelah itu kita menyimpulkan. Menyimpulkannya bagaimana anak-anak? Kita bisa menyimpulkan seperti, jadi buah yang dimiliki Tony sekarang adalah 8. Nah, itu adalah simpulan dari soal cerita. Nah, seperti itu anak-anak cara menyelesaikan soal cerita. Bagaimana? Sudah paham cara-caranya? Sepertinya sudah ya. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke contoh soal. Wah, contoh soal yang pertama, coba kalian amati gambarnya. Di situ ada burung ya. Ibu bacakan dulu soalnya. Ada 4 burung di pohon. Datang lagi 2 burung. Berapa jumlah semua burung yang ada di pohon? Coba kalian amati dulu burungnya. Masih ingat cara-caranya? Yang pertama, tadi Ibu sudah jelaskan. Yang pertama itu kita membaca seluruh soal. Seluruh soalnya kita baca dulu. Lalu kalau sudah dibaca, yang kedua itu kita melingkari angkanya. Ada 4 burung di pohon, datang lagi 2 burung. Nah, kalau sudah melingkari angkanya, kita menemukan kata kuncinya. Kata kunci dalam cerita ini adalah datang lagi. Ya anak-anak? Nah, setelah itu, setelah kita menemukan kata kunci, kita bisa menggarisbawahi pertanyaannya. Nah, ternyata pertanyaannya berapa jumlah? Nah, berarti ini menandakan cerita ini adalah penjumlahan. Yuk, kita jawab ya. Yang pertama, kita bisa menuliskan kalimat matematikanya, yaitu 4 burung di pohon ditambah 2 burung. Nah, sama dengan berapa ya anak-anak? Sama dengan, coba kalian amati gambar pada PowerPoint ini. Ya, di situ ada 4 burung di pohon, datang lagi 2 burung. Kalian bisa hitung semuanya, yaitu 4 ditambah 2. Yuk, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semuanya ada 6. Nah, kalau sudah menemukan kalimat matematikanya, langkah selanjutnya apa ya anak-anak? Kita bisa menyimpulkan anak-anak. Menyimpulkannya bagaimana? Yuk. Jadi semuanya itu ada 6 burung. Ya, seperti itu. Nah, soal berikutnya anak-anak. Yang pertama itu, nih lihat gambarnya. Ada Halim membawa pensil. Coba kita baca ya soalnya. Halim mempunyai 3 pensil merah. Halim mempunyai 4 pensil hijau. Berapa banyak pensil seluruhnya yang dimiliki Halim? Coba yang pertama. Sekarang, langkah pertama itu kita membaca seluruh soal. Nah, kalau sudah, kita bisa melingkari angkanya, melingkari ya, yaitu 3 pensil merah, dan Halim mempunyai lagi 4 pensil hijau. Ya, kalau sudah, kita temukan kata kuncinya. Yang kedua ini, kata kuncinya apa ya dari soal cerita ini? Oh, betul. Yaitu kata kuncinya seluruhnya. Nah, berarti kalau seluruhnya itu kita harus menghitung semuanya. Ya, pertanyaannya berapa banyak? Berapa banyak pensil seluruhnya yang dimiliki Halim? Baik, ini mudah ya. Ayo kita jawab bersama-sama. Ya, yang berikutnya kita jawab dengan menuliskan kalimat matematikanya. Yuk. Ya, ada 3 pensil merah. Coba 3 pensil merah yang mana? Yang ini kan? Nah, lalu berapa banyak berarti ditambah. Ditambah anak-anak, jangan lupa. Lalu ditambah berapa? Coba kalian lihat gambar pensil yang hijau itu ada berapa? Ada 4.
Berarti ditambah 4 sama dengan, coba kalian hitung pensil yang ada di gambar ini. 3 ditambah 4 sama dengan berapa anak-anak? Ada, coba kita sama-sama hitung pakai jari ya. 3 ditambah 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi semuanya ada 7. Nah, kalau sudah, langkah terakhir kita adalah menyimpulkan anak-anak. Yuk. Jadi Halim memiliki 7 buah pensil. Langkah selanjutnya, soal berikutnya. Nah, kalian bisa lihat gambar anak-anak SD ini. Ya, lihat di dalam kelas itu. Ada 5 siswa di dalam kelas. Datang lagi 3 siswa. Berapa jumlah semua siswa sekarang? Coba kalian amati gambar ini. Di dalam kelas ada 5 siswa. Datang lagi 3 siswa. Coba sekarang, seperti biasa ya, kita lingkari dulu angkanya. 5 siswa di dalam kelas, datang lagi 3 siswa. Berapakah jumlah semua siswa sekarang? Coba temukan kata kuncinya apa ya anak-anak? Soal berikutnya, ada 5 siswa di dalam kelas. 5 siswa di dalam kelas. Datang lagi 3 siswa di luar kelas. Nah, berapakah jumlah semua siswa sekarang? Berapa anak-anak? Coba kalian amati gambar yang Ibu lingkari. Kita lingkari angka yang ada di dalam cerita itu. Ada 5 siswa, datang lagi 3 siswa. Nah, kata kunci dalam cerita ini adalah datang lagi ya. Otomatis pasti bertambah. Coba pertanyaannya adalah berapakah jumlah? Tuh, anak-anak, berapakah jumlah semua siswa sekarang? Coba kita jawab ya sama-sama. Ya, ada 5 siswa di dalam kelas ditambah 3 siswa. Ya, sama dengan berapa anak-anak? Coba kita hitung sama-sama ya. 5 ditambah 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya ada 8. Kalau masih belum paham, kita bisa lihat hitung pada gambarnya. Coba hitung anak-anaknya pada gambar ini. Yuk, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Datang lagi 3 anak. 1, 2, 3. 5 tambah 3 sama dengan 8. Ya, soal berikutnya. Dan kesimpulannya, jadi di dalam kelas ada 8 siswa. Ya, soal berikutnya anak-anak. Di sini Ayah Dewi sedang memarkirkan kendaraannya di tempat parkir rumah sakit. Di sana ada 3 motor dan ada 2 mobil. Coba pertanyaan pertama, di sini kita baca sama-sama. Berapa jumlah seluruh kendaraan? Masih ingat? Yang pertama kita harus melingkari angkanya. Di sini angkanya yaitu ada 3 motor dan ada 2 mobil. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kita tulis 3 ditambah 2 sama dengan berapa ya anak-anak? Coba kalian amati gambar ini. 3 motor ditambah 2 mobil. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi semuanya ada 5. Begitu anak-anak. Sekarang kita ke soal berikutnya yang B. Berapa jumlah seluruh rodanya? Coba berapa ya? Berapa? Coba di roda motor itu ada berapa? 1 motor itu ada 2 ya. 1, 2. Nah,
Di sini ada 3 motor, berarti ada berapa roda? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. 6 ditambah. Coba satu mobil ada berapa roda? Yuk kita lihat sama-sama. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ada 8, Ibu. Iya, betul. Sama dengan 14. Ya, jadi semuanya ada 14 roda anak-anak. Soal berikutnya anak-anak kita lihat. Ada buah apa yaitu? Di sini ada buah apel. Kita lihat sama-sama. Ratna memiliki 11 buah apel. Ibunya membelikan 9 buah apel untuk Ratna. Berapa banyak buah yang dimiliki Ratna sekarang? Ya, langkah pertama, masih ingat? Yang pertama itu kita membaca soal. Ya, tadi Ibu sudah bacakan soalnya ya. Yang kedua, kita melingkari angkanya. Yuk, ada 11 buah apel. Lalu, ibunya membelikan lagi 9 buah apel untuk Ratna. Tuh, membelikan lagi untuk Ratna. Berarti kata kunci di sini apa? Kata kuncinya, yuk kita berikan tanda kotak. Di sini kata kuncinya membelikan. Berarti membelikan, berarti apelnya bertambah ya. Betul. Sekarang kita menggarisbawahi pertanyaannya. Di sini pertanyaannya berapa banyak? Nah, berapa banyak buah yang dimiliki Ratna sekarang? Yuk kita jawab dengan cara menuliskan kalimat matematikanya. Ya, tadi ada berapa? Ada 11. Kita sama-sama ya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 betul. Kita tulis 11. Ditambah, karena membelikan ya, jadi bertambah. Ditambah, yuk berapa yang dibelikannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 Ibu, betul. Sama dengan berapa anak-anak semuanya? 11 ditambah 9. Anak-anak bisa hitung gambar apel di sini. Atau kalian bisa hitung menggunakan jari. Kalau menggunakan jari, ingat 11 ditambah 9. 11-nya disimpan di mulut. Lalu 9-nya disimpan di jari. Karena yang disimpan di mulut itu 11, jadi kita mulai menghitung dimulai setelah angka 11, yaitu angka 12. Yuk mulai 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iya, berarti semuanya ada 20 anak-anak. Atau kalian bisa menghitung langsung pada gambarnya. Coba kita hitung sama-sama ya semuanya. Ada berapa apel? Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi semuanya 11 ditambah 9 sama dengan 20. Betul. Jadi kesimpulannya adalah buah apel Ratna sekarang adalah 20 anak-anak. Dan oh iya anak-anak, kalau kalian bisa menghitung tanpa jari atau menghitung dengan tanpa gambar, kalian bisa juga menghitung menggunakan penjumlahan bersusun ke bawah. Ya, ingat 11 ditambah 9. Nih, 11 tambah 9. Nah, yang kita lakukan pertama itu kita menjumlahkan di bagian satuannya dulu, yaitu 1 dengan 9.
Ya, di bagian belakangnya dulu, yaitu 1 ditambah 9 sama dengan 10. Nolnya disimpan di bawah, satunya disimpan di atas 1. Ya, jadi 1 tambah 1 sama dengan 20. Seperti itu anak. Kalian bisa menghitung menggunakan penjumlahan bersusun ke bawah, atau menggunakan jari, atau juga bisa menggunakan menghitung dengan langsung dengan gambarnya. Seperti itu. Lanjut, di sini di dalam keranjang ada 33 buah jeruk. Tadi pagi ayah menambahkan 15 buah jeruk. Berapa jumlah semua jeruk di keranjang? Coba lihat gambar jeruknya. Yang pertama kita baca dulu ya semuanya. Baca dengan seksama, awas sampai keliru. Yang berikutnya, yang setelah kita baca, kita melingkari angkanya. Angka dalam soal cerita itu, di dalam keranjang ada 33 buah jeruk. Tadi pagi ayah menambahkan 15 buah jeruk. Lalu setelah kita melingkari, kita bisa menemukan kata kuncinya. Kata kuncinya apa ya anak-anak hebat? Menambahkan, betul. Kata kuncinya menambahkan. Setelah itu, apa itu pertanyaannya? Yuk kita garis bawahi. Pertanyaannya yaitu berapa jumlah? Ya, berapa jumlah semua jeruk di keranjang? Ternyata yang ditanyakan itu adalah jumlah. Otomatis kita harus menjumlahkan jeruk ini. Yuk kita mulai jawabnya dengan 33 buah jeruk ya. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 1
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nah, anak-anak seperti itu. Ada 33. Nah, ditambah berapa jeruk yang di sebelahnya itu? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 buah jeruk anak-anak hebat. Ya, sekarang waktunya kita menghitung semua jeruk yang ada pada keranjang. Caranya bagaimana ya? Kalian bisa menghitung jeruk itu pada gambar ini, atau kalian bisa menghitung dengan penjumlahan bersusun ke bawah. Gimana ya? Nah, seperti ini, yaitu 33 ditambah 15. Nah, langkah pertama kita menghitung dari paling belakang, dari yang satuan, yaitu 3 dan 5. 3 ditambah 5 sama dengan berapa anak-anak? 3 ditambah 5. Ayo anak-anak hebat pasti bisa. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Yuk kita pindah ke baik kelompok puluhannya, yaitu 3 dan 1. Nah, 3 ditambah 1 sama dengan berapa? 3 ditambah 1, ayo berapa ya? Yuk kita sama-sama hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Semuanya ada 48. Nah, ini soal cerita tentang jeruk. Nah, jadi kesimpulannya apa anak-anak? Kesimpulannya, jadi buah jeruk di dalam keranjang adalah 48. Seperti itu anak-anak. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada gambar apa ya? Tuh, bulat-bulat lingkaran seperti itu, warna-warni lucu-lucu, apa ya itu? Itu gambar kelereng. Yuk kita baca sama-sama ya. Benny memiliki 36 kelereng.
Dino memberikan 12 kelereng pada Beni. Berapakah banyak kelereng yang Beni miliki sekarang? Berapa? Ingat, masih ingat kan cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan? Yang pertama, kita baca seluruh isi soalnya. Kita baca dulu dengan seksama supaya kita bisa paham maksud dari soal cerita itu tentang apa. Apakah penjumlahan atau pengurangan? Kita baca sudah, yaitu Beni memiliki 36 kelereng, Dino memberikan 12 kelereng kepada Beni. Berapakah banyak kelereng yang Beni miliki sekarang? Nah, kalau sudah dibaca, langkah kedua apa anak-anak? Tadi Ibu sudah bahas ya. Ya, kita lingkari angkanya. Angkanya yaitu 36 kelereng, lalu diberikan lagi 12 kelereng oleh Dino. Nah, sudah dilingkari angkanya Ibu. Sekarang kita bisa mencari kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah apa ya? Memberikan. Tuh, kita berikan tanda dengan mengkotakkan. Mengkotakkan kata kunci. Di sini kata kuncinya memberikan 12 kelereng kepada Beni. Nah, setelah itu kita bisa mencari pertanyaannya apa ini? Yaitu pertanyaannya berapakah banyak? Dengan cara menggaris bawahi supaya ketika kalian menjawab tidak keliru, tidak bingung. Kalau sudah diberi tanda seperti ini anak-anak, kan kalian kadang suka lupa, suka bingung. Ibu ini bagaimana Ibu? Nah, kalau sudah diberi tanda dilingkari, diberikan kotak, digaris bawahi, pasti kalian mudah memahaminya. Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang setelah kita tahu pertanyaannya, kita bisa menjawabnya, yaitu dengan menuliskan kalimat matematikanya. Nah, sebelum menulis kalimat matematikanya, kita harus tahu dulu ini ada berapa. Ada 36 kelereng ya, yang tadi dimiliki Beni, ya 36 kelereng. Nah, lanjut, yang di sebelahnya ini ada berapa? Ada 12 kelereng. Yuk kita tulis kalimat matematikanya. 36, ingat berapa banyak, berarti ditambah. Ya, berapa banyak ditambah ya, karena itu menunjukkan penjumlahan. Lalu kita yang diberikan Dino berapa? Ada 12. Nah, 36 ditambah 12 sama dengan berapa ya anak-anak? Yuk kita hitung sama-sama. Ya, dari mulai kelereng sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 yang diberikan Dino 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dan 48. Jadi semuanya ada 48 anak-anak hebat. Nah, kalau kita harus menghitung semuanya kadang lama Ibu. Ya, kita bisa juga menggunakan penjumlahan bersusun ke bawah. Ya, caranya seperti ini ya. Kita tulis dulu angkanya 36 ditambah 12. Seperti biasa, kita lakukan penjumlahan dimulai dari angka yang paling belakang. Dari yang paling satuan dulu, yaitu 6 dan 2. Jadi, 6 ditambah 2 sama dengan berapa anak-anak? 6 ditambah 2. Semuanya ada berapa? Ada, kalau masih bingung, kita simpan angka 6 di mulut. Angka 6 di mulut, 2 di tangan. Setelah angka 6, angka berapa? Angka
angka 8. Jadi kita harus menghitung angka setelah yang ada di mulut, yaitu angka 6 kan. Setelah angka 6 kan 7, 8. Jadi semuanya 8 anak-anak. Nah, kita pindah ke kelompok yang puluhan, yaitu 3 dan 1. 3 ditambah 1 sama dengan 3 tambah 1, yaitu coba hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, yaitu ada 4. Jadi kesimpulannya, jumlah seluruh kelereng yang dimiliki Beni sekarang adalah 48 anak-anak. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham cara-cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan? Ya, seperti itu ya. Ya, jadi untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan, tadi Ibu sudah jelaskan ya. Yang pertama, kita harus membaca seluruh soal itu. Yang kedua, kita bisa melingkari angkanya. Kita temukan angkanya, kita lingkari dalam soal itu. Lalu setelah kita melingkari, kita bisa menemukan kata kuncinya dengan memberikan kotak. Lalu kita bisa mencari pertanyaannya apa itu, yaitu misalnya berapa banyak, kita garis bawahi pertanyaannya. Seperti itu. Setelah kita tahu maksud dari soal cerita itu, kita bisa menjawab dengan menuliskan kalimat matematikanya. Nah, setelah tahu kalimat matematikanya, kita bisa tahu kan hasilnya seperti apa. Nah, langkah terakhir kita bisa menyimpulkan maksud dari soal itu seperti apa. Nah, seperti itu ya langkah-langkah menjawab soal cerita penjumlahan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Tidak terasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini anak-anak hebat. Jangan lupa ya anak-anak tetap semangat belajar dan berlatih di rumah. Ya, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Ya, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu, ayo kita sama-sama baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, seperti itu ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bersama Ibu Maya bermanfaat untuk anak-anak semua, terutama anak-anak kelas 1 yang hebat, yang pintar semua. Ya, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya di channel YouTube Santap Ilmu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap